Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya? Mau belajar? Siap, Bu. Oke, sebentar ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hmm, kita absen ya. Abi Sopyan Sauri ada. Hadir, Bu. Eh, Minggu kemarin nggak hadir ya? Iya, minggu kemarin nggak hadir, soalnya kerja. Oh, boleh perkenalan dulu nggak? Nama, nama panggilan, terus asal tinggalnya dari mana, terus kesibukan sekarang apa? Nama saya Bisopian Sauri, biasa dipanggil Abi. Tempat tinggal di Pasar Kemis, Bu. Kesibukannya sekarang apa? Kerja Oh, di bidang IT juga, bukan? di pabrik kabel. Oh, oke, oke. Arya Davin ada. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Dwi Aji Pangestu ada. Hadir, Bu. Handoko Dani Abdul Majid. Hadir, Bu. Iwan, ada yang tahu kabarnya nggak? Kurang Saya tahu, Bu. ada yang meninggal, Bu. Saudaranya, Bu. Saya kalian soal saya. Oh, kalau minggu kemarin kenapa ya nggak hadir? Kurang tahu, Bu. Oh, oke, oke. Saida Naura Nabila. Hadir, Bu. Nah, ini Naura ini dari kelas pagi ya, karena Iya. sendirian dari kelas pagi, jadi eh, ikut gabung ke kelas sore. Oke. Nah, jadi untuk minggu ini eh, kita mempelajari
terkait konsep dasar perangkat lunak, terus juga nanti ada metode pengembangan perangkat lunaknya apa aja. Nah, jadi apa itu perangkat lunak atau software? Jadi menurut Pressman, perangkat lunak adalah yang pertama yaitu perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unit kerja seperti yang diinginkan. Kemudian perangkat lunak juga merupakan struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Lalu perangkat lunak ini juga merupakan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Nah, perangkat lunak atau software ini berperan dalam mengatur aktivitas dan fungsi perangkat keras komputer, serta menyediakan berbagai layanan kepada pengguna komputer. Nah, jadi menurut Pressman itu ada beberapa kategori-kategori perangkat lunak. Yang pertama itu sistem software atau sistem perangkat lunak, di mana sistem software ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian perangkat keras komputer. Ini juga mencakup sistem operasi, driver perangkat keras, perangkat lunak utilitas, dan sebagainya. Nah, contoh sistem operasi itu tadi seperti Windows, Mac OS, dan Linux yang sering kita dengar ya. Kemudian ada application software atau aplikasi perangkat lunak yang merupakan standalone program yang memecahkan kebutuhan bisnis tertentu. Jadi perangkat lunak aplikasi ini digunakan untuk mengontrol fungsi bisnis secara real time. Misalnya memproses transaksi di tempat penjualan, kemudian mengatur proses manufaktur secara real time. Nah, ada yang tahu apa aja contoh sistem, maksudnya aplikasi perangkat lunak? Yang bisa jawab saya kasih plus tambahan nilai. Ayo, siapa? Kalau nggak ada yang nunjuk tangan, saya yang ini ya. Saya yang nunjuk ya. Coba Mas Abi. Contoh dari application software itu apa? Halo? Halo? Mas Abi mana ya? Oke, ada yang bisa? Mas Arya, coba. Untuk aplikasi software, contohnya seperti aplikasi yang kita gunakan dan juga aplikasi lainnya yang ada di Play Store maupun dari desktop. Oke, terima kasih. Ehm, Mas Dwi Aji Pangestu, Iya, Bu. ya, boleh sebutkan apa aja contoh perangkat lunak aplikasi yang diketahui aja? Mungkin seperti ya mungkin yang sering dipakai tuh seperti Microsoft Office, seperti POS itu sih Bu. Kalau yang aplikasi aplikasi yang lumrah gitu sih mungkin aplikasi seperti Instagram itu juga Mm-mm. mau berbasis mobile Android ataupun iOS gitu sih Bu. Itu sih Bu Iya. mungkin. Oke. Naura, apa aja contohnya? Untuk contohnya Photoshop, Mm-mm. terus kalau mungkin lebih seringnya di Microsoft kayak Word, Excel, terus Oke, PowerPoint tapi baik. sering digunakan. Nah, itu jadi tadi beberapa contoh aplikasi software ya. Selanjutnya,
itu ada engineering atau scientific software yang dicirikan dengan algoritma atau pengolahan angka. Jadi ini biasanya digunakan di dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan, biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik atau computer aided design, kemudian juga simulasi, kemudian dan lain-lainnya. Selanjutnya ada embedded software atau perangkat lunak tertanam. Jadi perangkat lunak ini berada di dalam produk atau sistem dan digunakan untuk mengimplementasikan dan mengontrol fitur dan fungsi bagi pengguna akhir dan sistem itu sendiri. Jadi misalnya itu fungsi digital yang ada dalam mobil untuk mengkontrol bahan bakar, tampilan dashboard, kemudian sistem pengereman, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada product line software. Jadi product line software ini dirancang untuk menyediakan kemampuan spesifik bagi pengguna yang beragam. Nah, product line software ini dapat fokus pada target pasar tertentu dan terbatas. Contohnya, aplikasi pengaturan inventory atau kepada target pasar acak. Contohnya itu word processing, computer graphic, multimedia, entertainment, database management, personal and business financial application. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada web application atau yang biasa disingkat dengan web apps yang dapat berupa kumpulan file hypertext yang menampilkan informasi menggunakan teks dan grafik yang terbatas dan diakses menggunakan internet ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada artificial intelligence software atau AI software yang menggunakan algoritma non-numerical untuk memecahkan masalah yang kompleks yang tidak dapat dilakukan oleh perhitungan atau analisis langsung. Aplikasi yang termasuk pada kategori ini adalah robotik, expert system atau sistem pakar, pattern recognition, image or voice, kemudian artificial neural network, theorem proving, dan game playing. Nah, metodologi pengembangan perangkat lunak ada apa aja? Ada yang sempat baca-baca sebelumnya? Teman-teman ada yang baca sebelumnya? Oke, Mas Dwi Aji Pangestu tadi open mic. Belum Bu, saya belum. Oh, belum. belum. Mas Handoko mungkin tahu? Halo, ada orang yang enggak ya? Oke. Bu, maaf, saya masih di jalan pulang. Jadi Oh iya. kemungkinan belum bisa interaksi. Oke, Tapi oke. Hati-hati saya di belum jalan. baca juga sih Bu modulnya. Oh, oke. Hati-hati di jalan ya. Nah, jadi eh, di perangkat lunak itu ada siklus hidupnya. Jadi siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini adalah kerangka kerja proses yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan pengembangan perangkat lunak dari konsep hingga implementasi, kemudian pemeliharaan, dan akhirnya penghentian. Jadi SDLC ini mencakup serangkaian tahapan dan tugas yang dirancang untuk mengarahkan proyek pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir dengan cara yang terstruktur dan efisien. Nah, di SDLC ini ada beberapa, di pendekatan SDLC ini ada beberapa model pengembangan ya. Teman-teman ada yang tahu apa? Mungkin seperti waterfall dan lain-lain gitu ya Bu, atau Ya, betul. Itu waterfall termasuk ya.
Terus ada yang tahu lagi? Mas Abi, tahu? Mas Arya? Masuk saya tadi. Oke. Jadi ada di pendekatan SDLC ini ada beberapa model pengembangan. Nah, ini gambaran dari SDLC ya. Jadi yang pertama itu kita merencanakan dan menganalisis. Jadi kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dari stakeholder dan menganalisis informasi, kemudian mendesain, kemudian mengimplementasi atau melakukan pengkodingan ya, membangun softwarenya menggunakan bahasa pemrograman, kemudian melakukan testing untuk mengetahui apakah ada error atau bugs atau ada problem lainnya. Kemudian deployment. Nah, deployment ini semua error itu udah ini ya, udah dibenerin, udah. Selanjutnya itu ke maintenance. Maintenance ini termasuk di memperbarui aplikasi yang udah dibuat tadi. Nah, tadi kayak yang disebutin sama Mas Dwi Aji Pangestu ya, salah satunya itu ada model air terjun atau waterfall. Jadi model waterfall ini sering juga disebut sebagai classic life cycle yang direpresentasikan dalam grafik pada gambar berikut ini. Jadi diawali dengan analisis, desain, implementasi, testing, deployment, kemudian maintenance. Nah, bagan ini dikenal sebagai model waterfall karena mengikuti bentuk air terjun. Jadi dengan satu aktivitas menuju aktivitas berikutnya. Selanjutnya model spiral atau model BOEM. Jadi model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dan dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Jadi model ini dikenal dengan sebutan spiral BOEM. Pengembang dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Oke, Mas Abi, hati-hati di jalan ya. Nah, selanjutnya ini ada model RAD atau Rapid Application Development. Jadi model ini merupakan sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Nah, beberapa kelebihan dari RAD ini yaitu lebih efektif dibandingkan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kemudian model ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien.
Nah, dari kelebihan tadi juga ada kekurangannya dari model RAD ini, di mana model ini menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Jadi benar-benar harus fokus ya karena jangka waktunya itu pendek. Nah, kemudian kekurangannya itu tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Jadi bila sistem kemudian RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Selain itu juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar karena eh, jangka waktunya sedikit ya. Kalau misalnya mengerjakan proyek yang besar, ya berarti tenaga kerjanya harus banyak juga. Nah, selanjutnya itu jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada model Agile namanya. Model Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Jadi, kenapa disebut Agile itu karena dia menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan itu ya. Jadi di model Agile ini, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Kemudian software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Tuh. Selanjutnya, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Jadi model Agile ini pengembangan jangka pendek yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya tadi. Nah, kemudian di sini ada model pengembangan ekstrim programming atau biasa disingkat dengan XP. Jadi XP ini pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode XP ini karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, meliputi perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pengujian. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya model-model pengembangan perangkat lunak yang pendekatan SDLC ini yang masih belum saya sebutkan. Jadi eh, ini sekilas untuk misal tugas untuk minggu depan. Jadi nanti masing-masing siswa mereview satu jurnal terkait model pengembangan perangkat lunak. Nah, nanti di review kemudian eh, dipresentasikan dan didiskusikan bersama ya. Oke. Ya, Bu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Yang harus
ada dalam reviewnya apa aja. Yang harus ada dalam reviewnya itu eh, permasalahan dari paper yang direview itu apa permasalahannya. Kemudian tujuannya apa. Selanjutnya yang digunakan dalam paper tersebut itu menggunakan model pengembangan yang mana dan cara flow-nya bagaimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya hasil dari penerapan model pengembangan itu apa, kemudian kesimpulannya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Jurnalnya bebas kan, Bu? Iya, bebas. Jadi yang isinya itu yang menjelaskan model pengembangan perangkat lunak gitu. Jadi ada permasalahan apa, kemudian yang digunakan dalam permasalahan tersebut model pengembangan perangkat lunaknya apa. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu mau tanya Bu, setiap aplikasi atau perangkat lunak itu perlu menggunakan URD atau SRS nggak, Bu? Kayak software, development dan segala macam. Gimana? Maaf, suaranya agak kresek-kresek. Bener ya, Bu? Atau di chat. Boleh di chat. Eh, untuk biasanya kan aplikasi atau kayak software itu perlu yang namanya IRD atau SRS ya Bu. Kayak software recruitment development atau apanya ya Bu. Ya. Heeh. Itu eh, apakah ada format tertentu atau khusus Bu? Untuk review jurnalnya ya. Iya Bu. eh ya, ya dijelasin juga flow-nya. Jadi kita memang belum masuk ke IRD ya, ke IRD atau flowchart itu belum. Tapi nanti nggak apa-apa sekalian di review. Oke, ada yang ingin bertanya lagi terkait materi? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Saya mau tanya Bu, untuk profesi itu dia kayak membuat aplikasinya atau kayak membenarkan aplikasinya gitu Bu agar lebih baik atau gimana ya Bu? Gimana? Tadi agak keputus. Kenapa? Untuk profesi software engineering itu dia tuh bertugasnya sebagai memperbaiki dalam aplikasi atau kayak membuat software ya Bu? Oke. Jadi kalau software engineer itu berperan sebagai apa ya? Itu tadi kan. Iya Bu. Betul. Jadi software engineering itu tadi eh, dia yang melakukan analisa dari apa kebutuhannya tadi
kebutuhan klien, kemudian ikut merancang, mengembangkan, dan menguji software. Jadi dia selalu ikut dari awal pengembangan software sampai ke akhir. Dan kalau software itu kan biasanya ada update-nya Bu, kayak V2,47 atau Versi-versi 4,28. gitu ya. Ya, itu ekstensinya apakah ada peraturan khusus atau bagaimana ya Bu? Peraturan khusus maksudnya bagaimana? Atau jadi kayak menentukan versinya itu misalnya 1,1, 1,2 atau kayak titiknya tuh ada banyak gitu Bu biasanya. Kan ada juga yang titiknya cuma satu, V4,2 gitu. Mhm. Apa Oh, tergantung? menentukan angkanya itu ya, 1.2, 1.3 gitu. Iya, iya Bu. Atau ada peraturan khususnya Bu? Kalau menurut saya ya, karena sebetulnya saya juga belum pernah, apa ya maksudnya, terjun kayak ke manajemen proyek software gitu. Kalau menurut saya itu tergantung dari ininya, dari pembaruannya. Misalnya ini, misalnya di Android deh. Android itu ada versi Jelly Bean ya misalnya. Saya lupa Jelly Bean itu keberapa ya? Jelly Bean itu versi 4, versi keempat. Jadi ya untuk misalnya 4.1 itu versi awal dari Jelly Bean, terus misalnya ada tambahan lagi atau perubahan lagi dari UI-nya itu berubah lagi jadi versi 4.2 gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah terjun langsung ke proyeknya yang bisa menjawab. Mas Dwi biasanya Bu. Nah, coba Mas Dwi. Mas dari ada-ada aja ini. Ya, Eh, gimana Mas? Biasanya sih kalau itu tergantung perusahaan aja sih Bu. Sebenarnya kalau setahu Hmm, saya. Misalkan di bank itu ada formatnya sendiri. Misal aplikasinya itu mm, aplikasi yang pertama. Jadi yang huruf depan itu aplikasi yang berapa, yang ke di belakangnya titiknya itu biasanya tuh update-nya apa. Terus yang biasanya yang titik tiga ke belakangnya itu misalnya itu generasi berapa dari si vendornya itu sih Bu. Jadi tiap mm, versi itu biasanya beda-beda sih. Ada yang langsung shortcut langsung 2.1, ada langsung 2.1.3 mm. titik berapa gitu. Itu tergantung bisnis analis aja sih Bu sebenarnya, sama peraturan dari instansinya gitu sih Bu. Setahu saya gitu sih Bu yang saya alami. Berarti kurang lebih penjelasan saya tadi mirip-mirip gitu ya. Iya benar Bu. Benar. Oh, Mas Dwi Aji ini ya di apa? Kayak kerja di bidang IT gitu ya? Saya sekarang tuh posisi mobile developer di salah satu instansi Eh, di mana? di Bank Bukopin sekarang. Oh, Bang Pupin. Oke, thanks ilmu barunya ya. Ya Bu Terus sama-sama ada Bu. lagi kah? Terus ada lagi kah yang ingin ditanyakan?
Maaf, untuk deadline-nya tadi itu dikumpulkan di e-learning atau di mana, Bu? Nah, itu nanti saya buatkan di e-learning ya tempat ngumpulnya. Jadi ngumpulnya minggu depan, jadi Jumat depan. Nanti deadline-nya kira-kira jam 4 sore. 4 sore tanggal 20 ya. Saya bikin deadline-nya. Oke? Siap, Bu, siap. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk jurnalnya itu bisa mengambil dari proyek jurnal lain nggak Bu? Atau khusus sendiri? Iya, project jurnal lain. Jadi kalian nge-review jurnal orang yang pernah menerapkan model-model pengembangan perangkat lunak yang ini. Oh baik Bu, baik. Oke, giliran saya yang nanya ya. Oh ya, saya. Nah, dari beberapa model pengembangan yang udah saya sebutin tadi, yang menurut kalian yang lebih apa ya, yang mungkin lebih nyaman digunakan gitu, dan dari hasilnya juga bagus, terus dari prosesnya juga mungkin tidak terlalu ribet atau lebih jelas detailnya. Kira-kira apa di antara model-model yang sudah saya sebutkan? Menurut kalian aja, menurut teman-teman apa? Kalau dari saya waterfall sih, Bu. Kenapa waterfall? Oke, waterfall itu karena bisa disingkatkan lebih ke teknik jadul. Terus biasanya Hmm. mau nggak mau kita tuh biasanya kolaborasi dengan banyak tim. Jadi entah itu yang udah dalam artian itu udah senior dulu itu, maksudnya udah Hmm. tertanam dengan waterfall yang begitu kuat. Jadinya dengan asumsi itu saya memilih waterfall itu sebagai karena udah kapasitas kebutuhannya itu udah jelas karena beberapa itu udah mature dalam artian itu karena udah lama jadi udah mature banyak referensi dan lain-lain terus dokumentasinya juga kuat juga di waterfall terus banyak sumber-sumber yang ngebahas tentang waterfall terus proyek resikonya rendah dalam artian tuh nggak perlu butuh banyak orang banget yang penting itu udah bisa paham tentang salah satu orang yang paham terkait itu terus untuk yang kedua mungkin saya XP sih Bu yang XP itu kan untuk fast development itu jadi kita nggak terlalu banyak pertimbangan kalau untuk freelance itu cocok sih Bu itu sih kalau dari saya sih Bu. Terima kasih, Mas Dwi. Oke, sekarang tadi lagi di jalan siapa? Oh, ada dua ya di jalan. Oke, Naura ada? Ya, Bu. Nah, menurut Naura apa aja di antara model-model yang udah saya sebutkan tadi yang mungkin lebih nyaman digunakan dari segi waktu, terus resiko, dan yang lebih jelas gitu. Menurut Naura aja. Wah, Tunggu sebentar ya, Bu ya. Untuk lebih nyamannya itu kalau menurut saya sih
lebih ke kalau saya mungkin saya ambil dari model waterfall ya Bu ya. Soalnya tuh dia itu kan bertahap ya Bu ya. Terus lebih menganalisisnya juga lebih 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 jelas dan lebih rapi menurut saya. Jadi sepertinya saya bakalan ngambil waterfall model Bu. Terima kasih. Kalau menurut Mas Arya apa? Kalau menurut saya sih Bu, dari sisi waterfall juga ya Bu, karena dia tuh lebih mirip kayak flowchart gitu Bu, lebih enak di manage dan juga lebih gampang alur ya kalau terjadi kesalahan. Gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita break maghrib dulu ya. Baik Bu. Nanti balik lagi 30 menit lagi. Jam berapa tuh kalau 30 menit lagi? Kita break 30 menit. Jam 6.20. Apakah bisa? Bisa Bu. Silakan ya Bu. 6.30. Kita balik lagi 6.30 cukup nggak kira-kira? Gimana yang lain? Cukup Bu. Boleh Bu. Kita break dulu ya, break maghrib.